Halo adik-adik semua. Nah, ini kita bakalan bahas tentang UASnya. Oke, jadi kalian buat aja project baru. Nah, kalian simpan em, di folder yang kalian inginkan. Oke. Nah, jadi kalian bisa gunakan bahasa C atau C++. Di sini memang menggunakan bahasa C sesuai dengan library. Oke. Jadi, mungkin kita langsung buat aja ya. Library yang akan kita gunakan. Nah, yang pertama itu string.h. Oke. Nah, kemudian kita bakal menggunakan conaio.h untuk menahan jeda layar. Nah, setelah itu mungkin kita langsung buat aja ya untuk fungsinya gitu. Oke. Di sini untuk defaultnya hello world udah kita biarkan saja dulu. Nah, kita buat fungsi baru ya. Jadi pertama itu kita buat struct, mungkin struct dulu ya. Struct, kita buat struct. Oke. Nah, kita buat name dengan panjang indeks mungkin 100. Nah, ini tipe data char. Nah, kalian bisa ikuti aja. Kemudian kita buat int damage ya. Kemudian max health. Kita bakalan buat max health-nya. Oke. Nah, kemudian ini bakalan kita namakan struct-nya itu dengan nama class gitu. Oke ya. Selanjutnya kita buat struct lagi. Nah, struct yang kedua itu untuk si monsternya ya. Jadi kita bakalan buat struct untuk si monsternya ya. Oke. Nah, buat pertama pasti ada name-nya. Indeksnya 100 saja. Tipe datanya char. Oke. Kemudian ada damage, max health, dan XP gain, dan gold gain gitu. Nah, ini bisa kalian sesuaikan nanti. Oke. Mungkin selanjutnya kita kasih nama monster gitu. Ini untuk struct-nya si monster kan. Nah, oke. Selanjutnya kita deklarasi dulu nih variable is new yang akan kita buat untuk validasi nantinya gitu. Kita buat is new sama dengan false gitu. Nah, oke. Setelah itu mungkin kita bakalan buat objek baru dari si struct yang kita buat, yaitu si struct monster. Kita panggil monster dengan array. Nah, di dalamnya ini nanti kita bakalan nampung si monster-monster yang mau kita lawan gitu kan. Oke. Sini nanti bakalan kita buat si monster yang akan dilawan. Nah, ini namanya nggak boleh salah ya. Jadi kalau misalkan kalian buat terbalik, dia bakalan beda makna gitu. Nah, secara best practice-nya itu nggak ada masalah sih sebenarnya. Tapi alangkah lebih baiknya kita buat seperti ini aja. Gitu. Oke ya. Selanjutnya tinggal mungkin kita ketikkan aja gitu monster-monster apa aja. Nah, sesuai dengan si struct-nya tadi kan. Nah, apa-apa aja yang perlu. Ya, pertama name-nya si monster, damage-nya si monster, max health, XP gain, dan gold gain. Nah, di sini mungkin abang percepat aja ya. Nanti bisa kalian sesuaikan lah. Oke, nah ini tuh udah jadi ya. Terus mungkin kita bakalan buat si kelasnya gitu. Nah, si kelasnya ini sama juga kayak si monster. Artinya bakalan menampung si kelasnya gitu. Jadi kita buat misalkan kelas ya. Kita masukkan si kelasnya yang udah kita buat dari struct si classes tadi kan. Kita masukkan aja dan bisa kalian sesuaikan. Nah, di sini mungkin abang percepat aja ya. Nah, ini udah selesai ya. Nah, kalau udah selesai kayak gini, kita selanjutnya buat tahap selanjutnya itu untuk buat struct baru lagi.
Nah, ini untuk si struct-nya karakter gitu. Jadi nanti struct ini bakalan menampung data-data pada karakter gitu. Ada nama ya, kemudian ada kelasnya apa, XP mungkin, setelah itu level, gold, dan health. Gitu ya. Artinya si kelas ini ya, dia nggak bisa kita buat penamaannya kayak gini. Kenapa kayak gitu? Karena si kelas ini kan dia merupakan sintaks kan, jadi nggak boleh digunakan gitu. Jadi udah ada untuk defaultnya si programming language-nya gitu, jadi nggak boleh digunakan karena dia bakalan error kan pasti gitu. Jadi kita buat aja underscore untuk membedakan ya. Kita buat underscore. Oke. Nah selanjutnya kita buatlah si XP, si gold, dan health-nya gitu. Oke. Nah ini kita namakan karakter ya. Nah terus si karakter ini ya, karena kan nanti karakter ini bakalan kita buat ya sebagai satu player karakter, ya udah kita coba namakan aja jadi player karakter gitu ya. Nah, player karakternya kan nanti bisa ada beberapa macam kan, jadi kita buatlah dia menjadi sebuah objek rivernya gitu. Nah setelah itu kita buat classes load class ini untuk itu tadi menampung si player karakter kelasnya ya, yang dari warrior, rogue, sampai yang terakhir archer. Oke, mungkin di sini abang percepat aja. Nah, oke, kalau sudah kayak gini, oke, kita mungkin coba lihat ya. Ini untuk kelas karakternya tuh. Nah, kelas karakternya tuh udah pasti apa? Archer kan itu. Jadi ya kita buat aja gini. Oke, kalau udah jangan lupa di return. Nah, kita coba cek lagi. Nah, setelah ini kita bakalan buat fungsi untuk save gamenya gitu, file processing terlebih dahulu gitu. Cobalah dari sini file processingnya. Nah, kita coba buat save game. Oke, kemudian kita buat file dengan isian variabel pointer fp, jangan lupa pakai asterisk. Kemudian fp sama dengan f open ya. Setelah itu kita buatlah sebuah teks untuk menampung si account itu gitu ya. Nah, oke, kalau udah kita buat print f. Nah ini bakalan mencetak si data-data si player karakter itu gitu kan. Nah, kalian buat kayak gini, %s terus %s lagi. Nah kalau di file processing itu dia pemisahnya menggunakan pagar ya. Jadi kalian buat pagar gini, artinya kalau di bahasa C kan %s persen gitu kan, dia tipe data kan, jadi kalian pisahkan aja kayak gini gitu ya. Nah terus kalian ikuti aja gitu, dia nanti untuk name string, dan kita ikuti aja ya, kita ikuti aja nanti. Oke, kita coba lihat ya. Kemudian nanti ada ya health, untuk healthnya integer. Oke, kemudian kita buat satu persatu player karakter untuk namanya, kemudian class name-nya, player karakter class
name, ya. Kemudian selanjutnya player karakter XP, ya. Kemudian player karakter level, ya. Kemudian player karakter gold, dan terakhir player karakter health. Oke. Kalau sudah, jangan lupa kita kasih. Oke, kita buat enter dulu ya biar line-nya kelihatan. Kita enter aja dulu. Oke. Nah, kalau sudah jangan lupa titik koma gitu ya. Nah, setelah itu kita close FP. Nah, oke. Titik koma. Nah, ini mungkin oke, ini titik komanya sini ya. Oke. Selanjutnya oke. Nah, kalau sudah cek lagi ya. Nah, selanjutnya kita buat untuk load accountnya gitu. Jadi untuk loading account, jadi kita buat fungsi baru, void aja, apa? Void load account, tambah lagi void. Nah, ini mungkin untuk loading account. Jadi untuk menampilkan akunnya gitu ketika program baru dijalankan kan. File boleh kita asterisk fp, koma, fp sama dengan fopen. Nah, kita open lah si account txt-nya. Ya. Nah, selanjutnya kita buat R. Nah, jadi R ini untuk read, sementara W tadi untuk write. Oke. Char temp class 200 ini untuk menampung nilainya nanti untuk kita gunakan proses scanning nanti di player karakter ya. If fp no ya. Nah, buat validasi jika masih baru true, terus kita close gitu. Jadi kalau dia masih baru kita buat, jadi nggak perlu ini, langsung close aja gitu. Nah, terus kita buatlah fscan f fp ya. Kita buat lagi cara penulisan untuk file processing, dia dipisahkan dengan pagar, jangan lupa. Nah, tapi di sini kita buat tanda seperti ini ya. Kenapa dibuat seperti ini? Nah, karena kita bakalan ambil semua nilainya gitu. Nah, kita ambil semua nilai yang ada di datanya nanti. Datanya apa? Datanya ya player karakter name ya gitu. Apapun dibuat tipe datanya kita bakalan ambil semuanya gitu. Jadi dia tandanya kayak gini. Itu artinya all gitu. Nah, kita buat %d. Nah, ini pasti untuk integer si ininya, xp-nya. Oke. Dan seterusnya gitu. XP level dan seterusnya. Nah, mungkin abang percepat aja ya. Oke. Kalau sudah seperti ini, nah kalian lihat lagi ya. Nah, kalian cek. Nanti dia bakalan kayak gini. Kita load kelasnya, kita close baru load kelasnya ya, jangan lupa. Terus kita new game. Nah, kita buat fungsi baru untuk new game ya. Ini untuk fungsi new game-nya.
Kalian buatlah. Pertama, mungkin tem kelas lagi buat nampung data yang bakalan dibuat di player karakternya gitu kan. Oke. Di sini kita bakalan inputkan nama si karakternya. Nah, ini tergantung kalian sih. Kita buat input avatar name. Oke. Selanjutnya di koma scanf seperti biasa. Kalau di si persen s. Nah, ini untuk player karakter name gitu. Oke. Nah, selanjutnya get chart. Nah, kalau sudah, kita cek lagi dan kita buat perulangan do while. Kenapa do while? Karena kita bakalan buat program ini berjalan dan ada cek kondisinya juga nanti di bawah. Jadi printf. Oke, choose your class warrior you Rogyu. Oke. Nah, ini bisa kalian sesuaikan aja nanti. Terus kita scan F seperti biasa, sama juga kayak di atas, persen s dan tem class. Jadi si tem class ini untuk nampung si kelasnya itu gitu ya. Oke. Char. Kemudian barulah kita buat while gitu. Kita tuliskan si while-nya. While str compare tem class. Nah, ini untuk cek kondisi. Jika warrior itu bernilai 1, Rogyu 1 dan seterusnya gitu ya. Mungkin ini mengtuskan gini aja. Oke, kalau sudah, selanjutnya kita lihat ya layar karakter. Oke, kita lihat dulu. Oke, ini kita buat help dan di sini ya, perhatikan di sini kita buat load class untuk sistem kelasnya dot max help. Nah, ini perlu diperhatikan ya, load class tem class dot max help. Ini dia. Jadi inilah fungsi sistem kelasnya tadi itu. Oke. Nah, sudah, kita buat lagi fungsi baru yaitu first menu. Oke. Kita buat fungsi baru first menu. Nah, di sini kita buat int input. Oke. Kita buat do print f. Nah, ini kita buat start new game. Start new game kita ketikkan. Nah, ini untuk mulai dari awal ya. Tapi kalau dia if not new, jadi kalau dia bukan baru dibuat ya, cek kondisi lagi, kita print f continue game, 2 continue game. Oke. Continue game. Oke. Kita new line. Nah, tanpa titik koma, selanjutnya kita buat print lagi untuk inputannya gitu. Tampilan inputan print f. Nah, ini bebas kalian membuat arah-arah gini, koma, dan kita scan. Oke. Nah, kalau sudah,
Oke, kemudian kita lihat ya. Di sini kita cek lagi. Nah, tampilannya udah kayak gini ya, Dek ya. Kita buat void monster. Nah, si monster kita buat kita lihat dulu. Oke. Mungkin kita bakalan buat untuk parameter ya, kita using monster as a parameter. Nah, tapi kita buat objeknya, targetnya oke, kita buat yang baru M gitu ya nanti. Kita cek monsters. Oke, mungkin kita langsung buat aja. Nah, di sini kita buat monster M. Oke, buat monster M aja. Kemudian kita buat integer input ya, integer XP. Nah, kemudian kita buat integer gold, m dot xp gain. Gold sama dengan m dot gold gain. Oke, kemudian damage, kemudian health, kemudian name tuh. Oke, jangan lupa koma. Terakhir string copy name dan si mname ya, gitu. Kita bakalan copy si name as a mname gitu. Kita tukar mereka ya, supaya bisa kita simpan nanti nilainya. Kemudian kita buat lagi pemandu sistem cls, kemudian print help ya, kemudian damage dan seterusnya nanti gitu. Nah, mungkin ini abang percepat aja. Oke, kalau udah kita scan nanti. Oke, kalau udah kita get char ya, get char, terus switch input. Nah, kita bakalan buat case input, kita buat opsi untuk si inputnya. Oke. Nah, jadi untuk case 1 itu apa dan seterusnya nanti. Nah, ini kita buat aja case 1 health minus karakter kelas damage. Oke. If health kecil sama dengan 0. Nah, selanjutnya layar karakter gold, dia bakalan bertambah goldnya. Selanjutnya XP nya bakalan tambah. Oke, XP nya tambah juga. Dan U1. Oke. You gain persen D untuk goldnya, integer, dan persen D juga untuk XP nya. Dan jangan lupa kita kasih value untuk mereka gold dan XP nanti.
Nah, selanjutnya kita buat lagi if untuk player karakter XP. Nah, jika besar sama dengan 100, maka dia bakalan level up ya. Printf you level, sorry, you sorry, level up. Oke. Nah, jangan lupa titik koma. Kemudian ada player karakter. Oke, kita buat player karakternya. Player karakter level juga nantinya. Oke. Oke. Setelah itu mungkin kita lakukan printf. Oke. Nah, kalau ini hanya untuk pemanis saja sih. Kalau kalian mau buat juga apa? Nah, ini hanya get char biasa. Ya. Nah, terus kita buat return gitu. Yang penting di sini return dari si case-nya gitu. Yang penting. Itu ya. Nah, kalau sudah, langkah selanjutnya mungkin kita bakalan buat oh ya, kita bakalan ngasih tahu dulu si player karakternya supaya health-nya itu berkurang berdasarkan damage gitu kan. Oke. Teruskan player karakter dot health. Oke. Damage. Nah, kemudian ada if player karakter, kita buat setelahnya health jika sama dengan damage, sorry, player dot health player terus. Oke. Nah, ini kalau untuk player loose-nya gitu. Oke. Player karakter dikit. Player karakter dot gold. Gold. Oke, sorry. Nah, kemudian player karakter dan seterusnya. Nah, oke. Kalau sudah ya kan tampak seperti ini. Nah, selanjutnya kita bakalan buat untuk kita cek dulu ya. Oke. Selanjutnya kita bakalan buat untuk fight menunya ya. Kita bakalan buat nanti fight menunya, tapi kita rapi-rapikan dulu. Oke. Kita lihat nggak ada kayaknya. Nah, yes. Nah, selanjutnya kita buat while dulu, while true koma gitu. Nah,
Setelah ini kita bakalan buat fungsi void lagi, void void menu gitu. Nah, mungkin bakalan dipercepat aja karena hampir mirip juga sih sama yang di atas. Oke, nanti bakalan ada ini ya. Nah, selanjutnya kita buat kondisinya jika tidak sama dengan 4 dan titik koma gitu. Oke. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita bakalan buat untuk fungsi void heal-nya gitu. Soalnya fungsi void heal. Nah, ini logikanya juga hampir mirip, dibuat fungsinya lagi. Terus dibuat variabel-variabel seperti gold ya, tuh sama dengan player karakter gold dan heal price. Ini kita buat aja langsung inisialisasi 20 gitu. Nggak masalah. Ini bisa sesuai dengan logika adik-adik aja. Ya. Player karakter dot health sama dengan player karakter dot class max health. Jadi player karakter nyawanya sama dengan max health. Kalau udah max jadi diperin aja gitu. Oke. Nah, kalau sudah, mungkin kita bakalan langsung aja. Nah, ini kita buat else-nya. Else if gold lebih besar dari heal price. Oke. Do you want to heal? Nantinya ini bisa ada disesuaikan juga nantinya juga. Oke. Nah, mungkin ini juga abang percepat aja. Nah, nanti dia tampilannya bakalan kayak ini ya. Oke, bisa dilihat. Nah, selanjutnya kita cek lagi pada yang ini. Oke, nah kayaknya nanti aja. Oke. Nah, selanjutnya mungkin kita langsung ke fungsi main, kita load account dulu ya. Fungsi mainnya kita panggil-panggil aja fungsinya. Kita load account aja dulu. Nah, dia tadi. Oke, load account ya. Load account. Tuh ya. Kemudian kita buat fungsi input. Nah, untuk kita pakai nanti untuk menginputkan pilihan menunya. First menu. Oke. Nah, selanjutnya kita pakai perulangan dulu lagi. Kita sistem CLS untuk clear layarnya nanti. Dan kita printf tuh. Nanti bisa ada disesuaikan juga. Ini yang buat status dan semacamnya gitu. Ini bisa ada disesuaikan nanti. Nah, mungkin ini bang percepat aja. Ini hanya untuk first menunya. Dan kalian nanti bisa lihat juga ya. Oke, kalau sudah kita lanjut aja dulu.
Nah, ini bisa disesuaikan nanti untuk heal, save, dan quitnya nanti. Ini kita buat dulu nomornya. Ini kita push, kita ganti jadi ini. Ya, ada heal, save, dan quit nanti. Oke. Kalau sudah, kita scan F untuk mengambil inputan pilihan yang tadi. Itu ya. Seperti biasa kita buat persen D input ya, terus get char. Oke. Switch input. Oke. Kita buat switch input. Nah, ini untuk membuat pilihan inputnya, kalau satu pasti apa? Fight menu kan? Karena dia fight. Nah, untuk case 2 dan seterusnya sesuaikan aja di menunya yang tadi ada heal, save, dan quit kan. Kita case 2 ini heal, titik koma. Oke. Selanjutnya untuk case 3 kita buat save game. Oke. Save game. Ini kita print F dan save successfully. Oke. Ini untuk tambahan aja sih. Bisa kalian sesuaikan juga nanti. Nah, kemudian kita buat get char titik koma break gitu. Oke. Nah, selanjutnya kita cek lagi. Nah, kalau sudah, jangan lupa buat while-nya juga nanti. While, oke, while input to not 4. Jadi kalau nggak 4 ya dia selesai kan, dan return 0 ya. Oke. Kemudian kita hapus aja, nggak perlu karena udah ada di bawah tadi, saya lupa, kita tadi lupa hapus ya. Oke, mungkin itu keseluruhan programnya. Nah, tapi ini mungkin masih terjadi error sih. Oke, mungkin kita cek aja errornya. Ini bisa kalian skip dan kalian coba dulu programnya dan kalian buka logs nantinya. Oke. Nah, oke, kita langsung aja ke cek errornya. Error checking. Nah, jadi di sini itu dia error ya tadi di bagian false-nya. Nah, dan kalau buat program kalian perhatikan ketika kalian menggunakan library-nya, di sini kita buat lagi stdbool. Nah, jadi dia membutuhkan itu. Gitu. Oke. Soalnya kita cek lagi nih. Nah, di bagian else-nya ada yang kurang nih. Nah, dia ada yang salah ya di else-nya. Kita perhatikan. Tuh. Selanjutnya kita cek lagi. Nah, ini di bagian level nih. Kita lupa untuk buat levelnya kan. Nah, jadi kita tambahin aja di sini. int level. Gitu. Jadi Bang harap kalian bisa lah untuk memperhatikan tuh errornya. Kemudian ini di bagian sini nih, di bagian health ya. Nah, ini lupa nih, ada hanya nih, lupa hanya. Nah, jadi perhatikan lagi. Kemudian nah, untuk inputnya kita lupa untuk membuat nih bagian sini.
Jadi dia belum kita panggil variabelnya. Nah, ini jangan lupa juga dibuat variabel untuk inputnya. Oke. Kalau sudah, dia bakalan bisa dijalankan gitu. Nah, mungkin untuk error-error lainnya itu bisa kalian cari dan kalian sempurnakan lagi. Nah, abang harap kalian bisa mengerti codingannya. Oke. Nah, tapi di sini masih ada kesalahan nih. Di bagian health-nya itu bisa ada diperhatikan nih. Kenapa dia bernilai minus gini? Nah, ini tadi. Itu bisa kalian sempurnakan lagi, kalian lihat-lihat lagi codingannya. Kalian perhatikan ya. Jangan sampai ada yang salah lagi. Nah, ini kita perhatikan aja lagi di bagian codingannya ya. Oke, jadi kita tinggal tambahkan aja di bagian bawahnya player karakter gold tuh ya. Oke, kita cek lagi. Oke, satu. Ya. Pas ya. Jadi memang kita lupa untuk membuat player karakter untuk XP-nya gitu. Nah, jadi itulah yang harus kita perhatikan lagi di saat kita membuat struct ini gitu. Jadi ya mungkin kalian bisa coba buat nanti untuk error handlingnya dan semacamnya gitu ya. Nah, di sini langsung kita tambahkan aja di bagian bawahnya player karakter gold. Langsung aja kita buat player karakter.xp ya. Nah, selanjutnya kita coba untuk build dan run lagi programnya. Oke, kita close. Nah, di sini sudah berubah ya. Oke, tapi terakhir mungkin aku mau jelasin sedikit nih buat teman-temannya yang bakalan ngerjain setelah tanggal 10. Abang kasih deadline tambahan 2 hari lagi. Nah, jadi apa nih yang perlu kalian tambahkan gitu ya. Nah, yang pertama itu kalian buat algoritma, kedua visualisasi ya, kalian jelaskan. Kemudian kalian buat error handlingnya gitu. Nah, ini poin utamanya dari project yang berhasil kita buat ini. Nah, panduannya sudah bisa kalian lihat dan source code-nya bisa kalian unduh di deskripsi ya. Nah, kemudian di sini coba kita gambarkan nih untuk algoritmanya tahap pertama dan tahap selanjutnya. Nah, jadi apa-apa aja nih tahap-tahap yang butuh adik-adik buat. Oke. Jadi yang pertama itu adalah tahapan-tahapannya gitu. Ya. Nah, ini untuk algoritmanya kalian buatlah dengan bahasa kalian sendiri. Kayaknya udah paham. Kemudian visualisasi. Nah, di bagian visualisasi itu apa yang perlu? Tadi kan algoritma urutan langkah-langkah kan? Nah, sekarang visualisasi itu tuh ilustrasi yang adik-adik bangun gitu. Nah, contohnya adalah flowchart. Nah, jadi bisa buat flowchart nanti di visualisasinya. Kemudian ada error handling gitu. Nah, untuk di bagian error handling nantinya yang perlu kalian buat itu penjelasan gitu. Kira-kira error handling dalam project ini sudah betul atau belum? Kalau kurang bisa ada ditambahin. Jadi itu aja untuk UAS-nya adik-adik. Nah, Abang harap kalian bisa mengerjakan semua dan ngerti. Sekali lagi Abang ucapkan terima kasih dan bye.